Satu anak terlahir cacat, hidup orang tua terbelenggu pilu, tapi Komang Warsiki harus melihat anak pertama dan keduanya memiliki kelainan genetika. Sementara Winda diketahui lumpuh ketika berusia 6 tahun. Agus yang divonis menderita kelainan genetika disabilitas muskular distrofi sudah tak bisa bergerak secara normal sejak lahir akibat pelemahan otot. Terlahir istimewa, Agus berjuang untuk melawan takdir dan berusaha menggali talenta dari sang ilahi. Dengan bermodal salah satu jempol tangan, Agus mengolah diri dan menemukan jati diri sebagai penulis. Kalau ini Kak, jiwa-jiwa tangguh berkarya. Nah, ini tentang apa? Jiwa-jiwa tangguh berkarya, isinya tentang kisah nyata beberapa teman-teman kakak yang penyandang difabel juga, tapi mereka yang mampu berkarya seperti itu. Jadi bisa hidup mereka kakak rangkum menjadi satu dan dijadikan buku. Jadikan buku. Biasanya kakak mengerjakan satu buku ini berapa lama Kak? Beda-beda tergantung bukunya, ada yang cepat, ada yang lama. Yang paling lama itu 8 bulan. 8 bulan? Ya. Wow. Titik balik hidup terjadi ketika sang ayah meninggal pada 2014 silam. Sebagai anak sulung, Agus tak ingin sang adik Winda berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga. Semangat ini terus mendorongnya untuk berkarya hingga menghasilkan 4 buku. Saya itu orangnya selalu ingin mencoba dan tidak mudah putus asa gitu. Jadi kalau saya sudah punya sebuah kemauan dan punya bakat, saya pasti akan berusaha keras untuk bisa mewujudkannya seperti itu. Jadi apapun rintangannya selama 3 tahun itu, saya tidak menyerah dan berusaha agar buku saya benar-benar bisa menjadi buku seperti itu. Dan puji Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada orang-orang yang membantu saya. Jadi ini proses pembuatan buku Kak Agus yang kelima ya? Iya, iya. Jadi kita lihat seperti apa pembuatan bukunya Kak Agus menggunakan handphone dengan 1 jari. Jadi caranya gimana Kak? Kakak pakai catatan ya? Pakai catatan dulu, nanti kalau udah rasanya pas, sudah nggak ada yang salah, kalau nanti disalin ke words-nya gitu. Jadi ya seperti ini aja, seperti kita seperti ini aja biasa. Jadi biasanya Kakak Malu membayangkan perjuangan keras Agus untuk mengubah jalan hidup. Tak hanya menulis buku, Agus dengan hanya bermodal 1 jempol terus mengais rezeki dengan berjualan online, salah satunya jualan kaos. Yang lebih menggetarkan, Agus kini tengah menulis buku kelima lewat ponselnya. Mulai dari otot tangan, hati, rahang, seperti itu. Jadi ya kakak sekarang untuk makan pun sudah tidak bisa mengunyah lagi. tidak bisa mengunyah lagi? Ya, jadi hanya makanan cair? Makanan yang agak cair seperti itu aja. Agus begitu baik hati, sukses tak sepenuhnya digenggam. Ia berbagi dengan seksama terkhusus kaum disabilitas. Seperti sang adik, Agus pun menyisihkan 10% hasil penjualan buku untuk sesama disabilitas. Yang lebih menampar kita sebagai orang normal, ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu sesama. Kalau dari penghasilan dari buku, sebagian hasilnya 10% dari penjualan bukunya saya donasikan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dan kalau dihitung-hitung total ini sudah terjual sebanyak 5.000 eksemplar. Sudah puluhan juta yang saya donasikan untuk kegiatan sosial untuk membantu penyandang disabilitas yang lain. Jadi dia luar biasa tabah dalam menjalani hari-harinya. Bukan hanya sekedar menjalani hari berdiam diri, tapi dia disibukkan dengan komunitasnya, dengan usahanya untuk jualan online, karena dia ingin membantu saya juga. Dia tidak ingin saya sendiri menjadi tulang punggung keluarga. Itu jadi dia sosok yang luar biasa bagi saya. Di balik kesuksesan Agus dan Winda, berdirilah sang bunda yang begitu setia serta sabar. Tak pernah sekalipun Komang Warsiki
mengeluh, mulai dari menyuapi, memandikan hingga menggendong keduanya, dilakukan dengan penuh cinta. Bukti pengorbanan seorang ibu yang tiada tara. Ibu mau ambil minum dulu ya. Bantu ya nak ya. Iya ibu. Hanya yang bantuin nyuapin Agus ya. Makasih ya nak ya. Iya sama-sama ibu. Kalau Winda bisa makan sendiri, kalau Agusnya ibu yang nyuapin. Itu kalau mandi ibu semuanya ke belakang, semuanya ibu yang ngurusin. Cuma mandi dia sendiri Windanya. Ibu sebelum kita ke pekarangan, Anya boleh tahu kakak Agus sama Kak Winda tidur di mana? Oh di sana nak, Di coba sini. mau lihat. Boleh lihat ibu Oh ya? iya ya, ya silahkan nak. Nah di sini. Di sini ibu ya, berdua tidurnya Iya di sini. berduanya, berdua. Di sini Kak Windanya duduk tidur. Kak Agusnya sebelah mana? Kak Agusnya di sini, cuma menghadap ke sini, tidak bisa dia pakai bantal. Kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang hayat. Begitulah Komang menjalani hari-harinya. Ketika malam datang, ia dengan penuh sayang menggendong Agus dan Winda untuk dibaringkan di tempat tidur yang sama, sementara dirinya tidur terpisah. Mungkin tanpa Komang, Agus dan Winda menyerah pada kondisi. Komang yakin Tuhan punya rencana untuk kedua anaknya. Dengan penuh kasih, Komang menjadi guru untuk Agus dan Winda. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, Komang berjuang mengajari Agus dan Winda belajar membaca. Kalau untuk belajar membaca dan menulisnya, waktu kecil saya hanya belajar di rumah, diajari oleh ibu saya, dan itu pun saya belajarnya hanya belajar di tanah saja. Dan medianya itu lidi sebagai pensilnya. Karena waktu itu kami betul-betul adalah keluarga yang tidak mampu, bahkan untuk membeli beras saja kesulitan waktu itu, apalagi untuk membeli buku seperti itu. Jadi kami ya belajar di alam saja. Dulu kan tidak mau dia karena dia merasa ya tidak mampu kayaknya dulu gitu. Terus ibu kasih semangat gitu. Terus ibu ajarin di bawah tanah itu. Lama juga ngajarin sekitar, kalau tidak salah sekitar 8 bulanan. Meski telah memberi senyum bahagia di wajah sang ibu, Agus dan Winda masih menyimpan impian untuk memberi kado istimewa untuk sang bunda tersayang. Tak hanya itu, Agus sendiri nyatanya memendam keinginan untuk menghadiahkan sebuah kado bagi sang adik. Saya ingin memberikan sebuah kalung bentuk hati untuk ibu.